Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Itu dalam arti ya kita diapresiasi gitu. Iya. Nah, kita kan udah melewati fase itu, tapi fase itu juga mesti dialami juga oleh generasi hari ini, bahwa mereka nulis dihargai oleh wali kotanya gitu. Sama halnya saya sebagai dosen, saya kalau ada mahasiswa SI yang nulis, saya katakan lagi, saya kasih 200 kalau dia, ya kan. Tapi ya ini lagi-lagi kan, ini jadikanlah ini sebagai sayembara. Pram itu dulu menolak kata sport, itu diganti olahraga, Bang. Sport itu kalau yang benar tuh ya olahraga, olah jiwa, olah pikir, olah hati gitu. Jadi sport tuh nggak usah ditafsirkan, nggak usah diartikan kalau kata Pram, nggak usah olahraga. Kenapa? Pemain bola bisa marah itu bukan hanya persoalan gagal skill dia. Dia ribut, tonjok-tonjokan gitu. Itu pasti karena dia ininya juga tidak terolah, hatinya tidak terolah, ya kan, ya kan. Dan ini persoalan cara pandang dia, makanya kemudian atlet itu mesti pinter gitu, nggak hanya sekedar okol gitu, dia harus punya akal gitu. Oke, saya lanjut, Bang. Gimana ya melihat bagaimana rumah baca itu ideal? Kan biasanya rumah baca itu kan ya, kalau kita mau bikin kampung buku kan ngerti seni ya. Kayak rumah Bang Rahmat itu kan udah ada lukisan Soekarno-Hatta, ya kan. Ya macam-macam lah, kita ingin bikin suasana bahwa orang baca itu nyaman. Ada buku Aki. Itu kan didatengin Najwa, didatengin Jason Ranti gitu. Saya membayangkan di kota ini tuh juga mesti ada tuh. Nah, apakah rumah baca itu juga penting ya? Memang harus juga bertransformasi untuk menjadi ekonomi kreatif. Jadi kita tuh bikin rumah baca bukan hanya rumah baca, memang berintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi lain, misal. Ya bisa, kayak buku aktif itu kan sebenarnya udah jadi, ya kalau mau ngomong jadi industri lah ya. Walaupun dia rintis itu dari penjualan online, toko online ya. Dia ada di Shopee, dia ada di Tokopedia. Kemudian hari ini, karena sebenarnya kan mimpi mereka yang suka buku, tetap punya fisiknya. Termasuk tokonya, mereka jualan, dia punya bukunya ada. Ya sama lah mimpi kawan-kawan yang suka buku. Kalau ditanya saya juga mimpinya kan kayak selalu kan saya ngomong, ngebayangin depan ini etalase, sini jualan gitu. Terus nanti dipadukan. Nah, saya lihat kemarin kan waktu dia sama Putut itu kan jualan kopi itu. Iya, ada malah kopi Lampung kalau nggak salah dia. Ya kan ada bungkus kopinya kan. Artinya bisa diintegrasikan tuh dengan jualan-jualan yang lain. Kan nggak salah juga, sebenarnya nggak salah juga. Jadi kita yang suka buku, kemudian jualan buku, hidup di dunia kayak gitu. Makanya saya katakan tadi, kalau kita tidak mencintai buku, paling tidak kita menghargai yang mencintai buku. Kalau kita tidak akrab dengan pengetahuan, paling tidak kita mengakrabi orang yang berpengetahuan. Nah, makanya apresiasi itu bisa macam-macam imajinasi kita. Hari ini umpamanya, udahlah, generasi saya ini mau dipaksa kayak mana, saya ini gak suka buku umpamanya. Tapi saya pengen juga, tapi begitu ketemu malas umpamanya. Ya support aja, kita ngomong kemana-mana, kota pendidikan, kota literasi. Ya kan jadi bullshit kalau umpamanya belanja kita aja terhadap buku kecil banget kan.
masih satu kali gelaran upacara seremonial itu masih lebih gede daripada belanja buku kita umpamanya dalam setahun. Kan itu gila tuh. Satu kali gelar apa gitu, festival apa gitu, festivalisasi ya, yang sebenarnya pesannya nggak jelas juga kan. Kayak kemarin launching gerakan literasi daerah, saya dengar kan sampai berapa puluh juta apa sampai ratusan malah ya, karena patungan kan. Tapi belanja buku kita berapa banyak sih gitu, dengan jumlah-jumlah festival yang ada. Nah itu yang saya tekankan, bahwa memang persoalan mandeknya literasi ini, di samping pada persoalan pribadi warga ini, ada juga pada persoalan kebijakan. Nah, saya setuju dengan proses apresiasi yang tadi diomongin. Artinya berpikir kreatif lah bagaimana kemudian mendorong cita-cita pesimis itu. Kedua, kalau jadikan rumah baca, makanya saya dulu sempat kan kita sebelum ada program perpustakaan Pai Bukumu itu, kita kan udah ada program donasi buku dulu kan, ingat kan? Iya, ya Bank Buku. Makanya sejak kita 2014-15 tuh sempat berpikir bagaimana kafe-kafe kita kasih buku-buku ruang-ruang. Makanya dulu ada Gaer, ada Mas Dimas Bejos kan kita pengen support tuh, kita buatin rak gitu. Itu memang sederhana sih mikirnya ya, tapi kalau buku itu menarik, saya yakin 1-2 dari pengunjung itu paling nggak ngambil lah. Malah hilang kan tapi bukan bawa pulang ya, ngambil baca di situ. baca. Dulu saya sebenarnya sempat marah orang bawa buku, tapi lama-lama saya mikir jangan-jangan mereka memang perlu, nggak sanggup beli, udahlah nggak apa-apa, enggak. Kalau selama mereka baca ya. Artinya semua ruang, semua sisi, atau kita yang suka buku dengan segala keterbatasan yang kita punya, ya udah berkembang aja. Iya. Dan tetap aja optimis. Pokoknya saya punya rumah baca nih. Dulu saya berpikir capek banget saya kalau ngelayan satu-satu ya. Ada buat dapur depan kan, buat kopi sendiri. Kalau suatu waktu kemudian berkembang, saya punya toko buku, saya punya merchandise, kaos gitu. Tapi pesannya buku. Kemarin saya udah sempat ngomong sama Iqbal sama Apria. Coba kita nanti coba-coba buat desain, tapi temanya buku semua. Entah cover buku, entah pesan dari buku, pokoknya buku semua. Nggak boleh keluar dari tema buku ya, tema buku atau literasi secara global. Nah, kan bisa juga sebenarnya berkembang seperti yang Mas Dharma bayangkan, apa yang kemudian dilakukan oleh Buku Akik di sini. Kan ada juga alas buku punyanya Puji sama Mustaqim ya. Iya. Nah, kalau ditelatenin, sayangnya kan kita mungkin nggak telaten, udah gitu mudah menyerah kan. Ya ada banyak gerakan yang kita lakukan kan juga begitu nggak berhasil, ya, kita capek gitu. Kalau ditelatenin kayaknya sih ya, saya tuh ngelihat grafika toko-toko yang Mas Dharma ngomongin tadi ya, offline itu. Alangkah sabarnya mereka nih ya. Nunggu pembeli 1 hari atau satu itu. Iya ya. Karena saya ini kan juga pernah dagang kan, nemenin ibu dagang gitu. Menjenuhkan kan? Menjenuhkan kalau kita nggak punya jiwa di sini. Bayangin, belum tentu ada waktu 1 hari rame gitu. Ada 1 hari yang memang sepi. Kalau toko-toko kayak yang nyediain kitab-kitab itu, andalan mereka ini bukan orang-orang warga metro ini, santri-santri dari pesantren ini, yang diperintahkan kayaknya beli kitab ini. Itu yang datang. Itu yang mereka tunggu. Iya. Itu yang mereka tunggu. Berarti mereka punya segmented pasar juga. Punya segmen. Karena kalau ditawarin di payungnya rame. Enggak lah kalau rame. Pikirku dia kan sudah tahu. Pikir udah rame mau gitu kan. Rame. Enggak lah kalau rame. Artinya dia mungkin udah punya segmen sendiri kan gitu. Dulu ada Pak Fuad di terminal itu. Karena dia di terminal, awalnya kan saya nggak tahu karena saya sering naik angkot. Oh ternyata ada toko buku, mampir. Nah sehari itu, ya belum tentu. Tanya sama anak-anak ya, ada Sadik, ada Zaki. Dan saya ngerti benar karena saya tuh menghabiskan waktu kadang seharian di Toko Pak Nas ini? Masih nggak? Hina A. Masih?
Kayaknya bukunya udah Ganti pakaiannya. udah ganti pakaian kan dekat Gamis, depan Al Jihad Iya, sekarang. iya. Ada buku itu tetap ada, Heeh. tapi lebih mengecil lah ya daripada dulu. Bang, kalau kaitannya dengan media digital tuh gimana tuh Bang? Apakah memang kitanya harus memulai ya berkumpul ngebahas? Karena kan beberapa hari ini kita juga ngebahas tuh tentang TikTok, kita ngebahas tentang Instagram, kita ya ini ngupload YouTube ya, omongan-omongan kita yang tidak dilihat orang seberapa ini kan. Iya, penting lah. Dulu saya, Pak Yeri, Bang Taufik Renaldi, beberapa orang, ada Mas Rama enggak juga dulu. Kita udah sempat menggagas soal audiobook. Jadi direkam, jadi yang kayak musik itu ya, rekam apa namanya aplikasi itu? Spotify. Nah, Spotify, rekam, terus ya ini orang kita baca buku. Tapi kan saya ngebayangin Reading book ya? Iya, Reading kita book. rekam. Cuma saya kan ngebayangin baca buku itu, apakah capeknya baca sendiri dengan suara gede kan? Terus kita rekam, baru kita sebar kan? Rekam pokoknya per 5 menit gitu ya. Satu bab atau satu bagian gitu. Terus gantian gitu. Tapi belum terlaksana. Kedua, Kampung Buku ini ya program. Kita pernah punya sebelum akhirnya pengetatan kemarin, kita kan kita sempat buat program setiap malam purnama itu baca puisi sama diskusi buku. Kemudian kita masuk ada ngobam namanya, ngoban, ngobrol seputar bacaan. Jadi resensi buku, tapi dalam bentuk obrolan. Iya. Jadi kita mau ubah semua ke digital. Masuk bukunya kita ubah ke digital. Lagi-lagi SDM-nya kita kurang. Ya, betul. Kayak SDM kurang. Ya tapi bisa aja sih. Ya Bisa. kita kan punya keinginan tuh. Teman-teman ngumpul itu yang Iya. peduli buku tuh. Tapi kemudian dinas perpustakaannya juga nggak menangkap. Oke, saya fasilitasi dong. Kita nggak perlu ngaruh gitu. Iya kan? Nggak. Malah nerbangin burung. Nggak inilah. Enggak, kalau kita mah. Mending kita Enggak, kalau ini kita kan. kan ngomong aja ya, ini nggak ada takut-takutnya saya. Kalau saya mah nggak ada takut-takutnya saya. Tapi maksud saya ya kita ini sama-sama mencintai kota ini, tapi Bu ya ayo kolaborasinya. Nanti kalau udah dapat nanti penghargaan jadi kota literasi, wali kotanya yang paling ini selamat, wali kota dapat kota literasi. Alhamdulillah. Ya, karena nggak mikirin yang udah kita ini, kalau saya udah di luar konteks penghargaan itu bagi saya nggak penting gitu. Jadi kalau ngomong mengkonversi dunia konvensional ke dunia digital, itu sebenarnya udah kepikiran. Resensi, gimana sih resensi? Ya resensi kayak di koran-koran itu. Tapi kita sedang berpikir bagaimana resensi itu. Jadi Juli gitu. Jadi usianya juga umpamanya paling tua setahun tuh buku. Juli mau ngeresensi buku apa? Buku itu usianya ya dia akan cerita. Buku ini ditulis oleh sini, judulnya ini, identitas buku lah diceritain. Terbit tahun sekian, penerbitnya apa gitu, jumlah halamannya berapa. Buku ini bercerita kayak resensi. Kurangnya buku ini, lebihnya buku ini kayak resensi umumnya. Tapi dia kayak podcast gini, kita mau buat. Nah terus kita rencananya memang pakai si honor, makanya ada istilahnya ngobrol seputar bacaan itu goban. Kita namanya buat program goban. Kita kasih walaupun memang ya namanya orang miskin, kasihlah honor 50.000 kita bilang. Atau gini Bang, memang kita harus segera jualan kok. Menurutku payungi kita bikin toko buku aja nanti. Boleh. Ya, tapi online juga ada. Yang paling gencar di online. Fisiknya ada. Nanti kita sandingkan dengan kedai kopi sama kaos. Kebetulan Saya kan sekarang ada pernah ngomong sama Pak Sidik. Ya karena kadang-kadang saya ini nggak disiplin soal bangun pagi ya. Dalam doa kan istriku senang Mas Dharma selalu jemput itu kan. Jadi kan sebenarnya payung itu pagi ya, pagi banget lah ya. Nggak mungkin jam 10 nggak mungkin kan. Jadi saya nggak mau Pak Sidik, kalau nanti satu waktu-waktu saya ketemu waktunya, memang pengen buat
Jadi saya nggak usah beli, bawa bukunya Pak Sidik aja. Ternyata Pak Sidik ngomong pernah dulu di Kepayugan. Pernah nggak ada yang jagain. Oh. Tapi juga waktu itu ada sih yang jagain, tapi bosen karena nggak disandingkan dengan kopi, nggak disandingkan dengan jualan kaos. Nah, kalau sekarang kami itu ada yang jualan kaos, Bang. Uncle Tis itu jualan kaos di tempat kami dan naruh orang sekarang. Ini lagi kita ngecat gedung baru itu. Ya pemerintah nanti kita ajak juga. Maksudku ya pemerintah tuh support terhadap kegiatannya. Misalnya ada bedah buku, disupport sama mereka gitu loh. Nggak ngasih uang banyak sih sebenarnya. Kegiatan mereka yang biasanya ditaruh di perpustakaan dipindahkan. Saya ini kan kasihan juga dengan program kamu orang ngopi itu kan. Karena ngopi ini jadi bias ya, kemana-mana. Jadi seolah-olah ngobrol apa itu literasi aja. Saya ini kan nggak tahu lah, makanya saya kadang-kadang ngerasa nggak percaya diri juga. Saya ngerasa buku, saya cuma ngomong buku gitu. Tapi saya selalu punya keyakinan bahwa titik mula semua literasi itu ada hubungannya dengan buku. Yeah. Kalau ngobrolin batik tapi nggak didukung oleh basis pengetahuan, bukan literasi. Loh, nanti Bang, gini. Kalau aku malah cocok ngopi itu. Ngopi itu nanti kalau udah terus konsisten ngomongin batik, harusnya ada tulisan buku tentang batik. Iya, mestinya kan gitu. Karena kita konsisten tuh ngomongin batik. Kalau ada batik khas Metro yang ditulis di buku. Iya. Jadi kita memproduksi selama ini bukan program kita ya. Hah? Saya ini obrolan yang dibuat di ngopinya perpustakaan sekarang kan. Lah iya. Itu bagiku fase dan kalau aku apresiasi sih. Kalau dulu kan ngopinya Pak Sari dulu kan. Iya. Dulu terarah tema-temanya, sekarang tuh jadi kacau balau tuh tema. Oh, enggak pakai buku lagi, enggak jarang membahas yang pokoknya aneh-aneh lah gitu, aneh-aneh lah. Saya kan dulu rajin ngikutin, begitu kemudian saya tahu tema-temanya aneh. Tapi bisa lah, nanti kita bisa komunikasikan lagi lah. Artinya kita kritik ya kritik, tapi kemudian kita juga, maksud saya melanjutkan yang sudah baik, kemudian nyari lagi program baru. Wong payung itu nggak ada duit juga jalan kok, nggak ada duit pemerintah. Artinya pemerintah yang punya duit kan butuh manusia kreatif. Oh ini nih saya ada program, kegiatannya kecil, nggak apa-apa kecil tapi rutin. Taruhlah per diskusi itu ya ada uang ngopi ya kan, kopinya disediain sama mereka gitu kan. Nanti saya bisa lah, tapi memang kampus saya juga harus gitu. Bareng-bareng ya. Jadi kayak saya ini kan kalau terbatas sama Aprian sama siapa ya. Kan akhirnya sastra purnama itu, sastra setiap bulan purnama itu nggak jalan, hanya 2 kali kan. Kedua, Goban ngobrol seputar bacaan nggak jalan, kelas menulis nggak jalan. Ya bukan nggak melakukan apa-apa sebenarnya, karena saya dunianya dunia keheningan, dunia kesunyian yang kata Aprian itu. Ya udahlah sih Bang, kata dia. Dunia kita kan dunia sepi nih, baca buku juga kayaknya di Iya, itu kan? Aprian kayak gitu ya. Iya kan, akhirnya tapi kan perlu sekali-kali untuk nyenengin, ngerawat kegembiraan itu ya. Kita perlu keluar dari sepi itu kan, makanya kita gagas lah soal sastra purnama itu. Terakhir nih Bang, sebenarnya kita main medsos ini kendalanya di mana Bang? Apakah karena memang fase umur kita ini memang kurang relevan ya? Karena kan gini, kalau saya ngurus payung itu wajar, karena saya itu ngupload apa yang dikerjakan warga. Kan nggak mungkin kita ngupload sesuatu yang kita kerjakan terus sampai bosen tuh. Nah, apakah memang kita ini harus main medsos juga memberikan wadah Pak Sidik, wadahnya si Alas Buku itu, Rumah Buku. Jadi nanti kita ini punya sindikat toko buku indie yang model kayak Batu Akik itu, tapi benar-benar gotong royong, jualannya bareng-bareng gitu. Iya, kayaknya penting kan kayak gitu. Enggak, kalau menurut saya bukan karena persoalan usia ya, kurang teman. Bukan kurang teman juga. Apa itu? Kita kadang-kadang teman kita ini karakter Metro, karena mungkin kalau sama-sama pelari sprint ya, capek gitu berhenti. Jadi sebenarnya juang. Kita sering solo karir semua. Oh, oke. Sama-sama jalan gitu ya. Ya kan kayak kalau umpamanya udahlah memang
Akhirnya mati semua padahal nggak pada Bukan, hidup. bukan mati semua, hidupnya tanggung-tanggung semua kan. Sebenarnya bisa. Umpamanya idenya kaos gitu ya. Kan saya pengennya nggak, kalau Uncle Tis buat kaos, nggak semua kita harus produksi kaos. Iya. Masuk aja ke Uncle Tis semua, Kita dukung dia. tapi Uncle Tis memberikan bagian-bagian kepada kita. Umpamanya kalau kamu buat kaos soal buku itu hak kamu. Produksi saya. Kalau kamu buat soal apa, menghidupkan karya-karya lokal, tema-tema lokal gitu ya, komunitas lokal, produk lokal selain itu, ya itu punya kamu. Tapi produksi utamanya dari dia. Maka Uncle itu ada apa itu di Bandar Lampung itu yang baru di Jalan Gede tuh, itu produksi kaos. Itu gede banget, City Black apa, City Sec apa, City X apa. Nah, itu gede-gede dong, bagus-bagus, nyetak satu aja boleh, dan itu murah ya. Kalah bersaing lah kalau kita harga. Dan cepet, bagus, cepet, murah. Jadi pemasarannya tuh udah enak banget. Nah, pikir saya memang kan itu harus jadi dibesarkan. Kalau penerbit gitu ya fokus aja satu gitu, tapi dibesarkan. Atau dia tematik, jangan ngacak. Kalau temanya soal pemberdayaan, soal ilmu-ilmu sosial ya ilmu-ilmu sosial gitu. Kalau sejarah sejarah gitu. Tapi kan menjadi susah. Karena penulisnya sedikit, penerbitnya mau bersaing dengan jumlah penulis yang nggak ketemu kan. Penulis belum tentu melahirkan satu buku dalam 1 tahun. Oke. Kalau umpamanya bisa saling, kan bedanya gotong royong itu kan beban bersama diangkat bersama gitu. Kalau ini kan ngambil peran masing-masing. Kalau kolaborasi itu ya, saya nggak bisa ikut, saya bisanya nyumbang duit gitu. Patinya nggak masuk tuh. Iya. Ya pokoknya lepas aja, yang penting dia udah ngasih kan. Nah, dia disebut dia punya peran gitu. Nah, saya pikir bisa, semua bisa. Nggak mesti semua orang, pokoknya media sosial kan nggak mesti semua orang megang itu ya, megang medianya kan. Ada yang jadi distributor konten, ada yang editor, semua kan punya peran masing-masing. Ya saya kira juga ada insentif bagi mereka yang masih mau membedah buku tadi loh. Jadi event-event bedah buku itu juga harus kolaborasi pemerintah, pihak penerbit buku sendiri bisa kita negosiasi. Oh kami di Metro gini gitu. Nah target kita kayak gitu Mas. Di Gobane nih, nanti kita obrolan lebih lanjut ya. Gobane yang jelas kayak gini. Kita kasih insentif, makanya Goban namanya. Kita kasih 50.000 setiap presensi. Kemarin kita ada atur Mbak Hipni gitu, termasuk yang Mbak Hipni gitu. Temanya apa gitu. Bukan persoalan mau ngargain mereka tetap harus terima ini, karena kita ingin membiasakan tradisi. Nah termasuk setelah ini, karena ini gaya saya nggak tahu ya kalau ada di kota-kota lain. Kami ngerasa bahwa kami punya ide awal, tapi kalau yang didengar orang lain mungkin ada yang di luar negara, tapi kita juga nggak tahu. Kalau ngobrolin buku banyak, tapi model resensi buku audio, audio visual itu kayaknya belum lah. Nah setelah itu kita posting di YouTube apa di mana, kemudian kita posting di media sosial, kita tag ke penerbitnya, penulisnya, dengan harapan sama dengan di media, dia dikirimin buku, kita diapresiasi gitu. Makanya saling kan, kesalingan, penerbit juga ya gitu, penulisnya juga ya, karena merasa dipromosikan, si presensi itu mendapat apresiasi juga. Kira-kira kayak gitu. Oke. Teman-teman, saya kira ini diskusi yang menarik dan nanti bisa kita lanjut lagi. Jika engkau ingin berjalan jauh, jika kau ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendirian. Tapi jika kau ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Itu poin penting dari diskusi kita. Terima kasih banyak. Salam payungi.